ini sebelum kita masuk ke temanya nih buatnya Pak Dokter, kenapa harus menghadirkan Pak Kapolres ini? Nah, ini seru nih ya, kenapa gitu? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tri, sejang posya dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Bagas Suara Music and Prinsip, yang kami pancarkan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai, Perumahan Mitra Halim, Kota Pinang. Dan kembali seperti biasa rekan kami musisi akan coba menemani sahabat Tri di suasana siang menjelang sore ya pada hari ini, tepatnya di edisi hari Jumat tanggal 10 November 2023 dalam rangkaian acara Talkshow dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang pada kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa dan suatu kebanggaan bagi Radio Tri Bagas Suara karena kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, sahabat Tri dimanapun saja berada, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia, karena bahagia itu adalah modal utama untuk kita tetap sehat dan semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, sahabat Tri, tidak nunggu lama lagi, kita akan langsung menyapa narasumber kita ataupun tamu kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama ini ada Dr. Dedi Irawan Nasution, MKes SPPK, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Nuraini Kota Pinang. Assalamualaikum Dok, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah di sini juga ada narasumber kita yang kedua, yaitu ini sangat luar biasa. Saya sendiri ya agak-agak sedikit grogi nih. Ya, kita akan langsung aja menyapa. Selamat sore buat Bapak Kapolres Polres Labuhan Batu Selatan, AKBP Maringan Simanjuntak SHMH. Selamat sore Bapak Kapolres. Selamat sore Ibu, salam sehat selalu dan selamat sore kepada seluruh pemirsa Tri Bagas Suara. Iya Pak, bagaimana nih perasaan Bapak nih bisa talkshow di radio, bisa dibilang ya dari anggota Bapak sendiri nih. Ya, baru pertama kali kami berada di Tri Bagas ini, suatu kebanggaan. Dan Pak Haryanto punya Bayangkari, punya terobosan-terobosan yang cukup luar biasa. Radionya satu tapi suaranya banyak. Iya, terima kasih. Iya, ada slogan juga ya Pak, penyiarnya satu, penggemarnya banyak gitu. Iya, makasih Pak atas hadirnya di suasana sore hari ini, dan juga buat masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ini sangat luar biasa karena pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Kapolres dan juga ada Dr. Dedi nih yang udah hadir di tengah-tengah kita. Nah, pada siang menjelang sore ini kita mau talkshow dengan tema stunting ya, ya Pak Dokter ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke temanya nih buatnya Pak Dokter, kenapa harus menghadirkan Pak Kapolres ini? Nah, ini seru nih ya, kenapa gitu? Terima kasih. Jadi kita tidak asing lagi ya dengan namanya Bapak Kepolisian. Sebelumnya pada tahun 2019 ya, kita mengalami yang namanya suatu wabah internasional, bukan hanya Indonesia saja, tetapi seluruh dunia itu mengalami wabah ini yang namanya COVID-19. Nah, Indonesia itu sebenarnya salah satu negara yang mendapat pujian dari negara-negara lain terhadap penanganan COVID-19. Iya. Nah, sama-sama kita ketahui pada saat adanya wabah di Indonesia ini, Bapak Polisi dan Bapak Tentara merupakan salah satu peran penting dalam hal penanganan dan penanggulangan terhadap COVID-19.
Pada saat itu memang kita dihadapkan pada situasi yang cukup gemuruh kalau menurut saya. Artinya banyak pihak yang masih menganggap COVID itu tidak ada yang bilang COVID itu ada, jadi masih kontroversi. Tapi sebenarnya banyak yang sudah terkena dengan virus COVID-19. Nah, di sini polisi dan tentara hadir sebagai orang yang pertama divaksinasi. Orang yang pertama divaksinasi sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwasannya memang vaksin ini penting. Iya. Nah, dan memang Bapak Polisi ini juga bekerja sama dengan tentara dan pemerintahan berperan aktif dalam penanganan baik itu jadwal vaksinasi, baik itu membuat antisipasi daripada kepadatan penduduk, sering berkumpul. Nah, ini polisi, tentara, dan pemerintahan yang berperan, sehingga memang masyarakat bisa ikut tertib dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan memang kita bersyukur, alhamdulillah, Indonesia mendapat pujian yang luar biasa dari negara lain karena dapat menangani dan menurunkan angka COVID-19 secara tepat dan drastis. Iya, nah saat itu seperti kiamat kecil ya kan dokter, dengan di mana-mana negara itu bahkan di mana-mana ya, apalagi pernah kita temukan itu kemarin ada kasus yang di India sangat luar biasa ya kan, ya kan dok, COVID-nya. Nah memang pada saat untuk vaksinasi ini memang garda yang terdepan nih yang harus divaksin kan tentara dan kepolisian ya kan dok. Karena apa? Itu tadi yang sudah dokter jelaskan, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya vaksin ini untuk mencegah tertularnya COVID-19 ya. Iya benar. Dok, iya. Nah, buat izin Pak Kapolres, buat Pak Kapolres sendiri nih, bagaimana menyikapi tentang hal ini? Terima kasih Bu. Kita pertama kali ketemu dengan Dokter Dedi ini di penginapan. Ya. Saya tanya sama dokter, dok, apa yang bisa kita lakukan? Terobosan apa yang kita lakukan buat Labusel ini supaya masyarakat Labuselnya sehat? Nah, ternyata dokter langsung menyambut, oh ya, dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, kita punya program untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu-ibu hamil supaya mengurangi stunting, kan begitu. Nah, apa tugas dan tanggung jawabnya kita? Akhirnya kita berbagi tugas dengan dokter. Kami mencari ibu-ibu hamil yang ada di desa-desa, dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kami dan TNI. Dalam hal ini ada Babinsa dan Babin Kaptimas. Targetnya kita kemarin itu hanya 100 orang. Saya bilang sama dokter Dedi, apa bisa dapat 100 orang dok? Yang hamil ini susah ini, saya bilang mendatakan orang-orang hamil. Ternyata alhamdulillah puji Tuhan, dari 100 orang melampaui sudah. Sampai hari ini tercatat hampir 200 orang. Jadi memang luar biasa animo masyarakat, terutama ibu-ibu hamil yang ingin memeriksakan kandungannya dan memeriksakan kesehatannya sendiri. Jadi saya berterima kasih kepada dokter yang punya ide brilian untuk membangun kesehatan masyarakat Labusel, khususnya kepada ibu-ibu hamil. Iya. Demikian Bu. Iya, ternyata memang ya untuk awal-awalnya ini untuk apakah kita mampu nih ya untuk mengumpulkan ini ibu-ibu hamil. Nah, ternyata dengan kita ikhlas untuk melaksanakannya, animo masyarakat juga seperti gayung bersambut ya. Betul. Iya, karena apa? Memang saat ini ya pemerintah juga lagi menggalak-galakkan tentang stunting. Karena ada juga nih masyarakat yang notabene-nya itu nggak paham tentang stunting, dok. Nah, untuk itu pas kebetulan hari ini kita lagi memperingati Hari Kesehatan Nasional, kita akan kupas habis tentang stunting, ya kan dok? Siap. Ya dokter nih, karena dokter nih harus bisa menjelaskan nih detail-detailnya nih, apa sih stunting itu, dok? Baik, terima kasih. Harus bisa ini jadi debar-debar saya nih Pak Kapolres. Bisa. Harus bisa katanya kan. Ahli.
Untuk Bapak Ibu seluruh pendengar yang ada di wilayah Labuan Batu Selatan dan sekitarnya, jadi memang pada hari ini stunting ini suatu permasalahan yang cukup perhatian bagi pemerintah pusat, baik itu provinsi juga daerah. Jadi memang menggalakkan program penanggulangan stunting. Jadi stunting ini adalah terganggunya proses pertumbuhan pada anak, baik itu proses pertumbuhan tumbuh kembangnya. Jadi tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan umur, jadi tidak sesuai dengan harapan secara nasional. Nah, selain itu juga yang namanya stunting itu bukan hanya tumbuh kembang fisik saja, tetapi juga kecerdasan dan juga masalah pertumbuhan tulang. Iya. Nah, sehingga ini menjadi perhatian yang luar biasa untuk kita pahami bersama. Dan stunting ini harus kita cegah. Jadi cara pencegahan itu memang dimulai pada proses kehamilan. Nah, bagaimana pada saat kehamilan itu memang ibu hamil itu memperhatikan kesehatan tentang kehamilannya. Itu dimulai daripada saat bayi berada di dalam janin atau di dalam kandungan. Itu sudah diperhatikan baik nutrisinya, gizinya, vitaminnya. Karena bayi yang ada di dalam kandungan itu asupannya itu berasal dari apa yang dimakan dan diminum oleh ibu. Iya. Nah, itu dia, baru disalurkan melalui plasenta. Sehingga ketika ibu bisa memperhatikan pola hidup sehatnya, kebersihannya, dan bagaimana memeriksakan kehamilan secara teratur, baik itu ke puskesmas, baik itu ke klinik-klinik layanan kesehatan, maupun ke rumah sakit, sehingga memang persiapan kehamilan itu sudah direncanakan secara baik dan matang. Jadi sehingga nanti pada saat ibu itu proses melahirkan, bayi itu memang sudah tercukupi dari segala aspek kesehatannya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kita tertarik, saya diskusi dengan Bapak Kapolres kan mengenai dimulai daripada kehamilan, memang di situ yang perlu kita perhatikan. Nah, nanti juga pada tahap selanjutnya itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai dengan 1000 hari kelahiran. Nah, di situ harus diperhatikan betul-betul. Dan bagi ibu-ibu hamil itu juga butuh dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk suami, terhadap bagaimana mengingatkan ibu tentang kebersihan, bagaimana mengingatkan ibu untuk menjaga pola makan, pola hidup sehat, cukup istirahat, dan seperti itu. Sehingga memang hubungan itu bisa harmonis dalam proses peningkatan kualitas kesehatan dalam hidup. Iya, seperti itu. Ya. Nah, buat Pak Kapolres sendiri nih, Pak Kapolres ini kan udah nggak awam lagi namanya stunting ya kan Pak. Jadi apakah dari pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu lah, misalnya kalau di Pemkab itu ada dinas kesehatan ya kan, nah ada kegiatan-kegiatan stunting, apakah memang ikut dilibatkan dari pihak Polres gitu Pak? Kalau Polres selalu dilibatkan oleh Pemkab dalam hal menyentuh masyarakat yang kategori stunting, khususnya Polres Labuan Batu Selatan ini terakhir ini ada diajak oleh Dinas Kesehatan untuk langsung meninjau ada bayi yang kurang gizi lah saat itu, dan sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan. Jadi kita memang selalu dilibatkan oleh Pemkab, dan kita berterima kasih sama Dr. Dedi. Besok kegiatan melibatkan Pemkab dan Polres Labuan Batu Selatan. Iya, jadi memang kerjasama itu memang harus tetap kita jalin ya kan Pak. Ya, mudah-mudahan jangan sekali ini aja Dok. Iya. Kita butuhkan terobosan-terobosan lain. Dan saya juga gitu Pak, radio juga jangan sekalinya juga talkshow kan seperti itu. Apalagi itu kebetulan tadi kita juga Pak sudah kerjasama udah lama dengan pihak Rumah Sakit Nur Aini Pak. Alhamdulillah juga Rumah Sakit Nur Aini mempercayakan Radio Terbaga Suara sebagai mitra kerja. Nah juga jangan mau kalah dari pihak Polres juga, dari kepolisian kita siap ya. Polisi, halo polisi ya, menyapa masyarakat Labuan Batu Selatan karena banyak sebenarnya yang mau kita kulik dan kita bahas dan kita kupas, benar kan Pak Kapolres? Iya Bu, nanti kita susun jadwalnya, kita bisa talkshow dengan pemirsa
supaya bisa langsung kita dengar suara hatinya masyarakat. Iya, nah kalau kemarin tuh Pak Kapolres izin dari Satuan Lantas dari Polsek Kota Pinang yang selalu sering Pak Iya. Pak Tarjuki yang selalu sering dan baru kemarin pernah ada dalam rangka HUT Polri HUT Polri 1 Juli Pak Kasat Samara ya, Pak Jul ya yang kemarin. Dan mudah-mudahan kita untuk berikutnya ada dari Polres selalu memanfaatkan media radio ini sebagai mitra kerja. Kita siap Pak membantu dan kita siap menyediakan waktu dan tempat. Makasih, Bu. Kita kembali ke Dr. Dedi ini Dok, sebelum kita break nanti sejenak dengan Pak Agung. Ini masyarakat ini kan ingin juga tahu sih ciri-ciri dari stunting ini seperti apa gitu Dok. Baik, bagi masyarakat sebenarnya ciri-ciri stunting ini dapat kita pahami secara umum. Jadi pertumbuhan badan anak dengan usia yang sama itu tidak sesuai, artinya terjadi penurunan daripada perkembangan tumbuh kembangnya, sehingga itu bisa diamati dengan visual, dengan mata. Dan yang kedua mungkin adanya gangguan-gangguan infeksi, karena memang kalau kita kurang nutrisi itu rentan terkena infeksi. Jadi juga seperti beberapa kasus kita lihat memang terjadinya gangguan pertumbuhan tulang, badan mungkin nampak kurus, tulang mungkin dapat nampak kelihatan seperti mengecil. Nah, sehingga memang mengganggu proses pertumbuhan pada anak. Dan apabila nanti Bapak Ibu menemukan baik itu dalam lingkungan keluarga ataupun tetangga, mungkin dapat segera dibawa ke instansi kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Iya, nah sedikit lagi Pak Dok, untuk mengatasi atau mengantisipasi sebelum dan yang sesudah kena stunting itu Dok. Oke. Nah, kalau yang masalah stunting ini memang yang perlu sangat kita perhatikan adalah mencukupi kadar nutrisi dan gizi pada si bayi atau pada si anak, yang mana memang harus betul-betul kita perhatikan dari sumber makanannya, sumber minumannya itu yang steril, yang bersih, yang cukup gizi, dan bagaimana pola hidup sehat dari makan cuci kakus, artinya sebelum makan itu mencuci tangan sehingga bisa terhindar daripada infeksi bakteri, virus dan lain-lain. Nah, itu sangat penting diketahui karena anak-anak ini kan sebenarnya sangat aktif. Iya, benar. Pegang sana, pegang sini, pegang sana. Terkadang mohon maaf pun waktu menggunakan WC jarang mencuci tangan pakai sabun. Iya, benar. Nah, dari WHO sendiri mewajibkan agar kita tidak terkena infeksi silang dari bakteri, itu wajib kalau kita cuci kakus mencuci tangan dengan sabun sehingga tangan kita bisa steril. Nah, itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang terlihat sangat sepele, tapi itu cukup bermakna, dampaknya cukup bermakna bagi kesehatan kita sehari-hari. Iya. Oke Dok, Pak Kapolres, kita break sejenak, kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini. Iya, sahabat ini dimanapun saja berada, balik lagi bareng Sisi dan bareng Dr. Dedi dan juga Bapak Kapolres Polres Labuan Batu Selatan. Langsung aja kita masuk season yang kedua, yaitu himbauan nih. Yang pertama ini himbauan dari Pak Kapolres dulu untuk masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan dan sekitarnya. Ya, terima kasih Bu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Labusel, mari kita menjaga kesehatan jasmani kita dan kesehatan rohani kita. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Yang kedua, himbauan kami kepada ibu-ibu hamil untuk melaksanakan kegiatan besok supaya hadir di Rumah Sakit Nur Aini tepat waktu. Harapannya kami sebelum jam 9 sudah ada di sana ya Dok ya. Iya. Karena kegiatannya cuma
1 hari. Ya, 1 hari. 1 hari. Jadi kalau dia datang jam 11 atau Udah jam 12 selesai. ya, jadi harapannya kami, ayo mari rame-rame Iya. kita penuhkan rumah sakit Nuraini Iya. supaya cepat kita dilayani, kita tahu nanti apa kelemahan kita. Yang kedua, kepada Dr. Dedi, jangan bosan-bosan dan jangan kapok-kapok untuk berbuat baik. Iya, benar. Itu himbauan kita dan permohonan kami kepada Dr. Dedi. Itu aja, Bu. Iya. Nah, jangan bosan-bosan, dan juga Pak Kapolres juga jangan lelah ya. Oh, iya. Diundang. Iya. Tidak boleh sakit. Iya, tidak boleh sakit dan Tidak harus boleh sehat. sakit. Iya, Iya. tidak boleh sakit, harus sehat dan tetap semangat, dan tetap juga jangan lupa istirahat. Ketika Iya. ada waktu untuk istirahat, ya istirahat dimanfaatkan ya Pak Kapolres Iya. ya. Kalau sempat Pak Kapolresnya sakit, gimana nih anak-anaknya semuanya? Saya sudah himbau, Bu, dengan seluruh personil. Iya. Tidak boleh sakit. Iya. Karena ada dokter yang akan memeriksa kesehatan. Betul ya. Ya, karena 2 minggu lalu ada dokter menurunkan beberapa tim dengan dinas kesehatan juga melakukan Iya. pemeriksaan terhadap personilnya kita. Iya, benar. Cuman karena terbatas anggaran, yang baru bisa terlaksana hanya 101 orang, masih ada sisa 200 orang lagi. Iya. Dan mudah-mudahan ke depan bisa kita maksimalkan. Iya, Demikian. mudah-mudahan di tahun depannya nih anggaran makin bertambah ya Iya, untuk Bu, untuk insya Allah. setiap Polres nih, biar personilnya ini selalu sering diperiksa ya kan Pak. Iya, Bu. Terjamin kesehatannya. Iya, terjamin kesehatannya. Nah, ya kan Dok, kalau sempat personil kepolisian juga kurang sehat, gimana bisa mengamankan ya kan? Karena Iya, sebenarnya benar. di setiap sektor itu wajib ada anggota kepolisian ya. Apalagi ini mau pemilu. Iya, Waduh, benar. super ekstra nih. Betul. Dokter juga ini gitu juga nih. Iya, oke, Dok, silakan Dok, himbauan ke masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan yang pada monitor nih Radio Tribagas Suara. Silakan Dokter. Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan Iya. dan sekitarnya. Jadi sebenarnya kesehatan ini adalah hal yang paling berharga. Iya, benar. Hal yang paling berharga yang mana harus selalu kita jaga. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang kuat. Iya. Jadi kalau kita sudah tidak sehat, otomatis jiwa kita juga tidak kuat. Karena apa? Kalau sudah tidak sehat secara fisik, maka secara mental juga akan tidak sehat. Jadi untuk menjaga kesehatan ini sangatlah penting. Iya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita? Memang tetap harus menjaga pola hidup yang sehat. Iya. Karena sekarang ini kan lagi pancaroba ya. Iya, 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 Jadi betul. cuaca tidak menentu. Banyak di rumah sakit sekarang ini orang terserang flu, demam, pilek. Nah, jadi memang yang pertama itu pola makan yang perlu kita perhatikan. Makan teratur dengan asupan yang gizi, Iya. gizi yang cukup. Maksud saya yaitu dengan mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi sebenarnya sayuran itu sangat murah. Iya, benar. Sangat murah sekali. Hijau, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Modal direbus saja sebenarnya. Iya. Nah, itu bisa kita konsumsi setiap hari. Dan ditambah dengan memang kalau kita di Indonesia ini itu kan sumber makanan kita beras, nasi ya. Posisinya kita harus makan yang sesuai dengan waktunya. Nah, ditambah dengan lauk pauk yang lain. Terus selain itu memang kita harus cukup istirahat. Cukup istirahat. Jadi istirahat yang cukup itu sekitar minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Jadi bagi Bapak Ibu itu minimal 6 jam. Tapi kalau yang mungkin lebih kerja ekstra boleh 5 jam, boleh 4 jam. Tetapi memang lebih diperhatikan lagi asupan makanannya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang sangat-sangat penting adalah bagaimana kita yang seperti saya bilang tadi itu pola hidup sehat dengan MCK yang baik. Makan, cuci, kakus yang baik. Nah, jadi sebelum makan itu mencuci tangan dengan sabun. Pilihlah sabun yang baik, yang anti higienis, cuci dengan sabun tangan kita. Habis itu makan, setelah makan juga cuci tangan dengan sabun. Nah, setelah kita aktivitas sehari-hari juga kita mencuci tangan agar memang karena yang kita ketahui secara klinis itu sumber penyakit itu berasal dari tangan semuanya. Iya, iya. Nah, dari tangan masuk melalui mulut atau oral kita makan karena tangan kita tidak steril, maka berkembang biaklah bakteri, kuman tadi di tubuh kita. Bagi yang antibodinya kuat, maka kuman itu atau bakteri atau virus
virus tadi terkalahkan. Maka kita tidak akan terserang sakit. Tetapi yang bagi antibodinya tidak kuat, itu rentan terkena sakit. Apalagi yang ibu hamil. Ibu hamil ini memang perlu perhatian khusus. Karena dia dua, ibu hamil dan bayinya yang harus diperhatikan. Nah, menjaga kebersihan itu sangatlah penting. Makanya saya bilang tadi, ibu hamil ini lebih ekstra pengawasannya sebenarnya. Nah, bukan arti tanda kutip kita takut dengan kondisi-kondisi, bukan, tapi memang hanya lebih memperhatikan saja kondisi kebersihan, kondisi pola hidup, pola makan, dan MCK tadi, sehingga nanti bisa proses persalinannya baik dan anak juga sehat, karena anak itu merupakan cita-cita bangsa. Jadi anak yang sehat itu akan tumbuh kuat dan cerdas, sehingga memang nanti generasi penerus kita di bangsa ini, khususnya di wilayah Labuan Batu Selatan ini, memiliki generasi yang sehat, generasi yang kuat dalam meneruskan perkembangan yang ada di bangsa, khususnya di wilayah Labuan Batu Selatan ini. Mungkin itu yang himbauan dari saya. Ya, demikian tadi himbauan dari Dr. Dedi Irawan Nasution dan juga Bapak Kapolres Labuan Batu Selatan tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, dan juga menjaga pola makan, dan tidur juga harus dijaga. Nah, yang utama ini tadi agak lupa sedikit ya dokter, kita harus banyak mengkonsumsi air putih ya dokter. Air putih. Air putih ya, air putih. Kadang kan masyarakat ini karena merasa nggak haus, jadi anak-anak minumnya. Kadang satu hari kadang cuma 2 gelas ya kan dokter. Padahal itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalau polisi dok, tidurnya nggak sampai 5 jam, mana nih? Iya benar. Iya kan? Jadi untuk mengatasinya itu gimana? Iya dok. Apakah suplemennya atau apa? Kalau khusus Pak Polisi mungkin asupan suplemen makanan dan nutrisi, vitaminnya yang perlu kita dijaga. Dijaga. Agar selalu bisa memang hadir untuk masyarakat. Iya benar. Yang namanya merokok juga agak dikurangin. Iya. Dilarang merokok. Iya benar. Oke sahabat Tri, dimanapun saja berada, pendengar setia Radio Tribaga Suara 91.5 FM, Radio Kebanggaan Masyarakat Labuan Batu Selatan. Tak terasa sampai di sinilah kebersamaan kita di acara Talkshow dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Nah, jangan kemana-mana ya buat sahabat Tri, simak dan pantau terus 91.5 FM-nya Radio Tribaga Suara, karena untuk berikutnya ini masih ada lagi talkshow yang lainnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan intinya buat masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan, dengan mendengarkan radio Tribaga Suara, Anda akan mendapatkan sebuah informasi-informasi yang selama ini mungkin sahabat tidak diketahui. Nah, kalau di sini dengan adanya talkshow kita akan mengkupas habis semuanya untuk sebagai ilmu juga, dan juga sebagai masukan, dan yang intinya di sini bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, apalagi untuk anak-anak yang anak itu adalah aset negara ya, masa depan negara. Jadi bagaimanapun kita selaku orang tua harus bagaimana kita memberikan gizi yang baik dan pendidikan yang baik untuk anak kita, untuk masa depan mereka. Oke sahabat Tri, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Sisi. Saya Dr. Dedi Irawan Nasution. Saya Maringan Simanjuta. Pamit undur dari luar dengan sahabat Tri, dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dah. Selamat sore.